Perkenalkan, nama saya Marinta Laurencia Pasaribu. Saya dari Program Studi Teknologi Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha dengan NIM 20110210007. Pada video kali ini saya akan membahas tentang animasi pembelajaran. Apa itu animasi? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, animasi adalah film dari rangkaian lukisan atau gambar yang satu dengan yang lain, hanya berbeda sedikit sehingga ketika diputar tampak bergerak. Berikut ada contoh-contoh animasi. Yang pertama ada animasi tradisional. Animasi tradisional adalah animasi yang dibuat secara individual dalam bentuk bingkai per bingkai. Saat disatukan, akan menciptakan gambar yang berurutan atau gambar yang menciptakan ilusi. Yang kedua ada animasi dua dimensi. Animasi dua dimensi adalah animasi yang dibuat dari gambar vektor. Jenis animasi ini punya dua keunggulan, yakni biayanya yang murah dan aksesnya yang mudah. Biasanya dibuat dengan perangkat lunak yang canggih yang merupakan generasi kedua dari animasi tradisional. Yang ketiga ada animasi tiga dimensi. Animasi tiga dimensi adalah animasi yang semuanya dibuat menggunakan komputer. Khusus untuk film, biasanya menggunakan CGI. Karena itu, beberapa orang menyebut kalau animasi tiga dimensi adalah perpaduan antara animasi tradisional dan animasi dua dimensi dengan karakter yang terlihat seperti boneka. Yang keempat ada stop motion. Stop motion adalah animasi yang memanfaatkan teknik fotografi yang mana animator akan memotret objek fisik per frame secara berurutan, sehingga saat ia digabungkan menjadi satu akan menghasilkan ilusi yang seolah-olah bergerak. Tekniknya sama seperti saat membuat animasi dalam bentuk gambar, di mana objek digeser sedikit demi sedikit agar bisa menciptakan gerakan. Gerakannya dapat digunakan figur boneka, siluet, bahkan aksi manusia langsung yang kemudian diubah menjadi animasi. Sejarah singkat animasi. Karya animasi pertama dibuat oleh Profesor Simon von Stamfer. Di sisi lain, animasi pertama yang dilukis dengan tangan dibuat oleh seniman dan penemu Prancis Charles Émile Reynaud pada karyanya yang berjudul Franciscope. Penemuan itu juga yang menjadi fondasi dasar pengetahuan dan pembelajaran animasi modern sampai hari ini. Di tahun 1900-an, seniman dari seluruh dunia mulai bereksperimen untuk membuat animasi. Salah satu bisa dilihat dari karya Katsudo Sashin yang belum lama ini ditemukan. Karya yang dibuat pada tahun 1907 sampai 1911 itu disebutkan mendahului animasi di barat, yang mungkin saja jadi cikal bakal animasi modern. Pada saat itu, animasi dianggap sebagai seni baru yang pemahaman dan penerapannya terbatas sampai Walt Disney mulai muncul di awal tahun 1920-an. Pada saat itu, audio mulai diimplementasikan dalam film animasi. Steamboat Willie tahun 1928. Kartun andalan Disney saat itu. Bukanlah kartun pertama yang bersuara, melainkan salah satu dari karya mereka yang paling populer. Satu dekade kemudian, banyak studio animasi yang bermunculan karena timbul kesadaran bahwa ada manfaat ekonomi di balik animasi, termasuk Warner Bros. Mereka kemudian meluncurkan Looney Tunes and Merry Melodies, yang akhirnya memicu persaingan antara Mickey and Bugs, yang puncaknya terjadi saat Disney merilis Snow White and the Seven Dwarfs, film animasi panjang pertama yang semua sequelnya dibuat dengan tangan. Dan usai revolusi budaya di Amerika Serikat pada tahun 1960-an, animasi mulai dikooptasi untuk orang dewasa. Karya pertama yang paling terkenal pada konsep ini adalah Fritz the Cat tahun 1972 yang dibuat oleh komikus legendaris Robert Crumb. Tahun 1990-an, saat Computer Generated Imagery atau CGI mulai diterapkan dalam dunia film, jadi era baru dunia animasi. Saat ini, CGI telah merajai animasi modern dan mengambil tempat karya animasi lain yang digambar dan dibuat dengan tangan.
Film animasi pertama yang dibuat dengan CGI adalah Toy Story yang dirilis pertama kali pada tahun 1995 silam. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Jika ada informasi yang kurang, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan sekian dan terima kasih.